Meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi banyak perusahaan, namun tahun tersebut merupakan tahun yang sangat sukses bagi Adyen, sebuah perusahaan Belanda yang sebagian besar berfokus pada pemrosesan pembayaran internet. Seiring dengan pandemi COVID-19 yang meningkatkan volume pembayaran online, bisnisnya pun meningkat pesat. Adyen mengumumkan pada November 2020 bahwa mereka sedang melakukan ekspansi di Timur Tengah, membuka kantor baru di Dubai. Sebelumnya, pada tahun yang sama, pengecer internet Zalando memilih Adyen untuk memproses pembayaran kartu kreditnya di semua pasar Eropa. Raffles Hotel Singapura memilih Adyen sebagai penyedia pembayaran pilihannya untuk menawarkan pengalaman pembayaran digital yang lancar dan lebih berpusat pada pelanggan di semua titik kontak hotel. Perusahaan ini juga menandatangani perjanjian baru dengan Microsoft, memperluas dan memperdalam kerjasama mereka dalam pemrosesan pembayaran. Ini hanyalah beberapa dari serangkaian keberhasilan terbaru bagi Adyen. Pada tahun 2018, raksasa internet Amerika eBay mengumumkan bahwa Adyen akan menjadi penyedia pembayaran utama eBay. Hal ini signifikan karena dua alasan. Pertama, eBay tentu saja merupakan perusahaan besar. Pada tahun 2019, nilai barang yang dijual di platform tersebut mencapai angka yang luar biasa, yaitu 90,2 miliar dolar. Bagi Adyen ini berarti peningkatan bisnis yang sangat besar. Kedua, dan mungkin yang lebih penting, eBay memberikan preferensi kepada Adyen daripada PayPal, yang seringkali menjadi pilihan pertama perusahaan online. Bagi startup seperti Adyen, untuk mengalahkan pemimpin besar seperti PayPal adalah hal yang luar biasa. Sebagai hasil dari sebuah keberhasilan ini, Adyen telah menjadi bintang bursa saham Amsterdam selama beberapa tahun. Pada tahun 2018, Adyen memiliki penawaran umum perdana yang sangat sukses dan sahamnya yang dihargai €240, hampir 2 kali lipat harganya selama hari perdagangan pertama. Sejak itu, harga saham Adyen terus meningkat, mencapai lebih dari €740 pada akhir tahun 2019. Kemudian krisis virus corona meletus dan semakin banyak orang mulai berbelanja online dan melakukan pembayaran melalui Adyen. Harga saham perusahaan tersebut lebih dari 2 kali lipat selama beberapa bulan berikutnya, dan pada tanggal 11 Desember 2020 telah naik menjadi €1.834,50. Apa yang menjelaskan keberhasilan Adyen? Jawabannya terletak pertama pada teknologi yang digunakannya. Sederhananya, Adyen membuat transaksi pembayaran lebih mudah. Melakukan pembayaran di internet adalah bisnis yang jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan banyak orang, dan membutuhkan beberapa perusahaan untuk bekerjasama agar memastikan pembayaran berhasil. Untuk memulai, tentu saja ada merchant, tetapi ada juga perusahaan yang menyediakan gateway untuk pembayaran, menilai risiko, dan sebagainya. Karena banyaknya penyedia layanan ini, banyak hal yang bisa salah. Misalnya, perangkat lunak mungkin sudah ketinggalan zaman, atau program yang digunakan oleh satu penyedia mungkin tidak kompatibel dengan program penyedia lainnya. Menurut Foster, sebuah perusahaan riset pasar yang berfokus pada teknologi informasi, sekitar 10% dari semua pembayaran gagal karena ada alasan teknis, yaitu mengurangi kesenjangan kinerja ini dengan mengintegrasikan beberapa komponen rantai pembayaran seperti gateway, penilaian risiko, dan pemrosesan dalam suatu platform. Dengan demikian, perusahaan ini telah berhasil memutuskan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam rantai pembayaran dibandingkan penyedia layanan lainnya. Keuntungan kedua Adyen adalah platform pembayaran terhubung sebagai besar sistem pembayaran yang digunakan di dunia. Sistem pembayaran dapat sangat berbeda dari satu negara ke negara lain. Di Belanda misalnya, sebagian besar pembayaran online dilakukan melalui sistem ideal,
yang menghubungkan pembayaran dengan rekening giro. Di negara lain, sebagian besar pembayaran dilakukan sesuai kartu kredit atau kartu debit seperti Visa atau Mastercard. Ketika menyangkut pemrosesan pembayaran, beragam metode ini memperumit masalah secara luar biasa karena prosesor pembayaran perlu memiliki beberapa platform. Namun, Aiden memiliki salah satu platform terintegritas yang dapat terhubung dengan sistem besar. Metode pembayaran digunakan di seluruh dunia. Hal ini tentu saja merupakan pilihan menarik bagi merchant atau perusahaan online yang menjual barang mereka di sebuah dunia. Ketika eBay memutuskan untuk bekerja dengan Aiden, mereka memberikan dua alasan untuk keputusan. Aiden proses pembayaran dengan lebih murah dan memberikan lebih banyak kontrol kepada merchant yang menggunakan platform tersebut. Aiden adalah contoh yang baik dari sebuah perusahaan yang bekerja di bidang fintech atau teknologi keuangan. Perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memfasilitasi transaksi keuangan telah sangat sukses selama dekade terakhir. Didirikan pada tahun 2006, Aiden relatif tua untuk sebuah perusahaan fintech, tetapi telah tumbuh secara luar biasa pada tahun 2019. Ia memiliki volume yang diproses sebesar 240 miliar. Meskipun kasus Aiden luar biasa, namun hal ini jelas tidak unik. Perusahaan ini telah menggunakan teknologi untuk menemukan ceruk baru di dunia pembayaran internasional. Perusahaan TransferWise yang didirikan di Estonia, tetapi sekarang sebagian besar beroperasi dari Inggris Raya, adalah contoh lain. Perusahaan ini memfasilitasi transfer uang dari negara A ke negara B sambil menghindari konversi mata uang. Awalnya bank-bank tradisional kesulitan bersaing dengan perusahaan seperti Adyen's, merupakan bagian dari DNA perusahaan fintech untuk mengembangkan dan berfokus pada sistem informasi yang mutakhir. Bank-bank tradisional sangat berbeda. Mereka cenderung menghargai kontak langsung dan fisik dengan pelanggan dan seringkali memiliki cabang di berbagai negara yang beroperasi secara lebih atau kurang independen. Staf TI, mereka seringkali memiliki peran pendukung dan bukan seperti dalam kasus Adyen's, peran yang memimpin. Bank-bank tradisional menggunakan sistem TI untuk memfasilitasi operasi bisnis, bukan untuk bersaing dengan penyedia keuangan lainnya. Seperti TI, mereka biasanya berada di tingkat nasional dan dapat berbeda dari satu negara ke negara lain. Inti dari Adyen's adalah platform teknisnya, dan staf TI bekerja terus-menerus untuk membuatnya lebih murah dan lebih mudah digunakan. Data yang diterima pada platform ini dianalisis dan digunakan untuk meningkatkan dan memperbaruinya. Data yang didapatkan Adyen bersifat global dan sangat beragam. Kekayaan data ini memastikan bahwa Adyen's memiliki peluang yang lebih baik untuk menganalisis pasar, transaksi pembayaran, dan perkembangannya dibandingkan bank-bank tradisional. Fintech adalah contoh yang baik dari apa yang disebut ekonom sebagai penghancuran kreatif. Istilah ini yang awal diciptakan oleh ekonom Austria Joseph Schumpeter menggambarkan pengaruh teknologi terhadap perekonomian. Menurut teorinya, teknologi baru pasti menghasilkan pemenang dan yang kalah. Salah satu contoh terkenal dari gangguan adalah spinning jenny, sebuah perangkat yang ditemukan di Inggris pada abad ke-18. Penghancuran kreatif datang dalam gelombang dan industri perbankan kini berada di garis depan perubahan karena munculnya perusahaan fintech. Adyen telah menggabungkan banyak tahap rantai pembayaran, dan perusahaan tradisional yang dulu menyediakan misalnya penilaian risiko kini harus membuat model bisnis mereka lebih efisien atau menghadapi kemungkinan yang sangat nyata untuk gulung tikar. Perusahaan Jerman N26 juga merupakan contoh yang baik tentang bagaimana fintech mengubah industri perbankan. Perusahaan ini menyediakan layanan pembayaran seperti halnya bank normal, tetapi tidak memiliki lokasi fisik di mana agen pelanggan memberikan saran kepada pelanggan. Semuanya dilakukan secara online. Pada tahun 2020, N26 memiliki lebih dari 5 juta pelanggan di 25 pasar. Salah satu pendirinya, Maximilian Tayenthal, mengatakan bahwa bank-bank tradisional tidak menganggap N26 serius ketika perusahaan tersebut diluncurkan. Lihat kasus pembukaan bab 3. Untuk informasi lebih lanjut tentang N26, perusahaan fintech yang membuat perbankan online jauh lebih mudah telah memiliki dampak yang besar pada kehadiran fisik bank di banyak negara. Jumlah cabang bank di Eropa telah menurun secara drastis dari 240.000 satu dekade lalu menjadi sekitar 165.000 pada tahun 2020. Di Belanda, pengalaman perbankan digital berkembang begitu cepat sehingga pemerintah Belanda merasa
Menurut para ahli, gelombang teknologi berikutnya akan lebih mengganggu lagi. Pada tahun 2018, Anthony Jenkins yang memimpin Barclays dari 2012 hingga 2015 mengatakan kepada BBC bahwa dalam beberapa tahun mendatang, sekitar 50% dari semua pekerjaan di perbankan, termasuk manajer menengah dan agen pelanggan, akan digantikan oleh beberapa jenis kecerdasan buatan. Andy Haldane, kepala ekonom Bank of England, memperingatkan pada tahun yang sama tentang revolusi industri keempat yang akan menyebabkan gangguan parah di pasar kerja. Dan pada intinya akan ada kecerdasan buatan rekan modern dari spinning jenny. Hal ini tidak berarti bahwa kesuksesan secara otomatis dijamin bagi perusahaan baru seperti Adyen dan TransferWise. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 90% perusahaan fintech baru bangkrut tanpa pernah menguntungkan. Banyak yang membutuhkan investasi modal yang besar sebelum mereka dapat menghasilkan keuntungan. Bahkan ketika mereka menghasilkan keuntungan tersebut seringkali setidaknya untuk sementara waktu cukup kecil. Perusahaan fintech kini juga ditantang oleh bank-bank tradisional besar yang dengan cepat mengembangkan versi sistem pembayaran online mereka sendiri. Dari pembayaran peer-to-peer untuk pelanggan retail hingga sistem pembayaran dan penagihan online yang secara otomatis untuk bisnis global. Seiring dengan pergeseran konsumen dan perusahaan menuju pembayaran mobile dan online, banyak bank tradisional telah berinvestasi besar dalam teknologi baru. Sebagian menggunakan dana yang dihemat dengan menutup cabang bank fisik tradisional. Ketika inovasi internal tidak berhasil, bank-bank besar membeli perusahaan fintech dan mengintegrasikannya ke dalam bisnis serta platform teknologi mereka yang sudah ada. Bank-bank tradisional memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan startup fintech, arus kas yang luar biasa dan puluhan juta pelanggan dan perusahaan yang loyal. Dalam skenario ini, perusahaan fintech telah menjadi pelopor, tetapi umumnya tidak bertahan hingga akhir, setidaknya tidak sebagai perusahaan independen. Pendiri Adyen adalah pengusaha yang sangat berpengalaman ketika mereka memulai perusahaannya. Mereka telah mendirikan perusahaan lain yaitu Bibit yang mereka jual ke The Royal Bank of Scotland seharga 100 juta euro. Memang kata Adyen berarti lagi dalam bahasa Suriname, yang berarti bahwa Adyen adalah upaya kedua mereka di bidang teknologi keuangan. Adyen tampaknya akan menjadi salah satu yang bertahan. Volume pembayaran yang diprosesnya telah tumbuh dari 32 miliar euro pada tahun 2015 menjadi 240 miliar euro pada tahun 2019. Pendapatan Adyen selama periode ini juga telah tumbuh dari 98,5 miliar euro pada tahun 2015 menjadi hampir 500 miliar euro pada tahun 2019. Adyen menggambarkan bagaimana startup fintech mengubah sistem perbankan dan pembayaran tradisional menggunakan teknologi dan model bisnis yang baru. Keberhasilan Adyen, perusahaan teknologi pembayaran yang berbasis di Belanda, dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci antara lain. 1. Inovasi teknologi. Adyen menawarkan platform pembayaran yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran global, memudahkan bisnis untuk menerima pembayaran dari pelanggan di seluruh dunia. 2. Pengalaman pengguna. Antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif, baik untuk merchant maupun konsumen, meningkatkan pengalaman transaksi. 3. Keterhubungan global. Adyen memiliki jaringan luas yang mencakup berbagai negara dan mata uang, memungkinkan bisnis untuk beroperasi di pasar internasional dengan mudah. 4. Fleksibilitas dan skalabilitas. Platform Adyen dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari startup kecil hingga perusahaan besar, dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah. 5. Keamanan. Adyen menempatkan keamanan sebagai prioritas utama dengan teknologi pemrosesan yang memenuhi standar keamanan tertinggi, termasuk PCI DSS. 6. Analitik dan laporan. Adyen menyediakan alat analitik yang membantu bisnis memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi pembayaran mereka. 7. Kemitraan strategis. Kerjasama dengan berbagai perusahaan besar dan platform e-commerce meningkatkan visibilitas dan adopsi layanan Adyen. 8. Fokus pada pelayanan pelanggan.
Tim dukungan yang responsif dan berpengetahuan tinggi membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Adyen berhasil menjadi salah satu pemimpin dalam industri pembayaran digital.